Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung, seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bersyukur ya. Bersyukur pada hari ini kita dapat dikumpulkan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya semua ini karena anugerahnya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Ibadah pagi ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita menghadap Allah kita dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Mari kita menyembah Allah kita mau katakan bahwa jiwa kita haus untuk selalu menyembahnya. Kita mau katakan hidupku bagihu. Perlindungan yang teguh, Allahku, ku rindu padamu. Tuhanku, ku serahkan diri, ku sembahmu, ku cintamu. Tuhan, hidupku bagimu. Dengan bahasa Mandarin.
jiwa kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jiwaku muliakan-Mu. Jiwaku muliakan-Mu, hatiku gembirakan-Mu, ya buatku senang, ya buatku kuat, tempat perlindungan yang teguh. Allahku, ku rindu padamu, Tuhanku, ku serahkan diri, ku sembahmu, ku cintamu, Tuhan, hidupku bagimu. Kita mau katakan sekali lagi, jiwaku muliakan-Mu. Jiwaku muliakan-Mu, hatiku gembirakan-Mu, ya buatku senang, ya buatku kuat, tempat perlindungan yang teguh. Allahku, ku rindu padamu, Tuhanku, ku serahkan diri, ku sembahmu, ku cintamu, Tuhan, hidupku bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwasanya kasih setiamu, penyertaan pertolonganmu, pemeliharaanmu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memimpin kami melewati hari-hari kami. Dan bahkan kalau kami boleh kembali ada saat ini, boleh kembali beribadah di tempat ini, sungguh kami tahu bahwa semua hanya karena Tuhan. Karena itu Tuhan, selayaknya lah kami bersyukur, memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, ampuni kami di dalam segala pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, di dalam pikiran kami, di dalam tutur kata kami, sikap tindakan kami, seringkali menyakiti hati sesama, seringkali tidak hidup di dalam kekudusan di hadapan Allah. Ampuni, dan biarlah sungguh kiranya dengan pengampunan-Mu, kami orang-orang berdosa ini dilayakkan dan diperkenankan di hadapan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan di dalam ibadah ini, kami sungguh bersuka cita, kami mau memuji, kami mau mengagungkan Engkau lewat pujian, lewat doa, lewat firman. Sungguh kami rindu, semua yang kami lakukan sungguh memuliakan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi hidup kami, menuntun dan membawa kami, menolong kami untuk semakin bertumbuh kepada Engkau. Mari berkati ibadah kami Bapa, segala sarana prasarana yang kami gunakan untuk menunjang lancarnya ibadah Tuhan memberkati. Demikian Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang Tuhan percayakan melayani. Mari berkati, mari topang apa yang telah kami persiapkan. Hari ini kami boleh memberikan yang terbaik dan menjadi berkat bagi jemaat. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir, mari berkati. Hati, pikiran seluruh jemaat hanya tertuju kepadamu. Diberkatilah ibadah kami Bapa, diberkatilah kami yang beribadah, dan Tuhan dipermuliakan lewatnya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai umat Allah yang setia, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 蛇笃信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感愿，有童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复我身边，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Natal semakin dekat dan pernak-pernik Natal sudah kita rasakan. Mari kita menyambut hari Natal dengan sukacita. Kita mengangkat pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Rajamu lahirlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Sekali lagi kita katakan, dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca bacaan bertanggapan kita yang diambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan membacakannya dengan silih berganti. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, Punya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh bacaan bertanggapan kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Ku datang dan ku bersujud. Biarlah melalui pujian ini kita boleh semakin hari semakin mencari Tuhan, dan kita boleh datang kepadanya Dan ku bersujud di hadapanmu, rasakan indah hadiratmu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah hujananmu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. kita angkat pujian sekali lagi. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah hujan
kepada hambanya kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita memohon belas kasihan Tuhan untuk menerangi kita, memimpin kita untuk mengerti, memahami akan setiap sabda Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami imani dan kami percayai bahwa firman-Mu adalah terang bagi setiap kami, penuntun, pembimbing setiap kami, agar sungguh lewat firman-Mu kehidupan kami ini dituntun, diarahkan kepada apa yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh memiliki firman yang sungguh terus boleh membimbing dan menuntun kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah minggu hari ini, setelahnya kami memuji, menyembah Engkau di dalam puji-pujian kami, saatnya kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Kami sungguh mau membiarkan firman-Mu berkarya di dalam setiap hati kami. Dan firman-Mu kami mau biarkan untuk terus boleh menuntun dan membimbing kami. Bahkan kami mau membiarkan menegur kami, agar sungguh kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman ini oleh anugerah Tuhan menolong dan memimpin, sehingga hamba-Mu boleh dimampukan untuk menyampaikan firman dengan leluasa sesuai dengan kehendak-Mu, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman pada pagi minggu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, kita sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang masih boleh memberikan kita satu kembali kesempatan bersama-sama di minggu hari ini untuk boleh beribadah bersama-sama. Nah, kita tahu bersama bahwa ini adalah minggu ketiga di bulan Natal ini. Artinya bahwa tinggal 1 minggu kita ada di dalam tahun ini, tinggal minggu depan. Setelah itu kita sudah masuk di tahun yang baru. Karena itu ketika kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, sungguh ini hanyalah anugerah Tuhan, dan sepatutnya dan selayaknya lah untuk kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kita bersyukur bahwa pada malam nanti kita akan bersama-sama akan merayakan Natal di tempat ini untuk mengenang kembali akan peristiwa besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat manusia, di mana Allah datang ke dalam dunia, lahir di dalam kandang domba, kandang binatang, untuk menemui manusia yang berdosa. Nah, karena itu pastikan nanti malam Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah dan perayaan Natal kita pada malam nanti. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk kembali membaca firman Tuhan yang tadi sudah dibaca. Jadi lebih banyak baca Alkitab itu lebih baik ya. Semakin kita banyak membaca Alkitab, semakin berulang kali kita membaca, akan semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Matius, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membaca bagian ini, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Jadi ini disampaikan, diceritakan. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
adalah dari Roh Kudus, dari Allah. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi, kata ini penting sekali, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu fakta yang luar biasa mengenai tentang peristiwa Natal atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bahwa Natal atau peristiwa kelahiran Yesus Kristus bukanlah sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi. Jadi peristiwa kelahiran Yesus atau yang kita kenal itu Natal, itu bukanlah sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi. Kan kita orang Indonesia seringkali kita dengar kata kebetulan. Oh, kebetulan. Kebetulan dia lewat. Kebetulan pas saya mau jatuh ada orang pegang. Kebetulan. Peristiwa Natal bukanlah sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi. Natal atau peristiwa tentang kelahiran Yesus Kristus juga bukanlah sesuatu yang mendadak terselip di dalam sejarah. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, mendadak terjadi dalam sejarah. Tetapi Natal adalah peristiwa yang sudah dirancang Allah, yang sudah dirancang Allah jauh sebelumnya. Peristiwa Natal itu adalah sesuatu yang dirancang Allah jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus. Sebab Natal adalah rencana Allah yang telah didesain yang begitu agung, rencana Allah yang begitu mulia bagi keselamatan umat manusia. Jadi Natal itu bukan sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi. Natal itu bukan sesuatu yang mendadak terselip di dalam sejarah umat manusia, bukan. Tetapi Natal itu adalah satu peristiwa yang sudah dirancang Allah. Satu rencana Allah yang didesain begitu agung, begitu mulia, begitu terstruktur bagi keselamatan umat manusia yang telah berdosa. Injil Matius yang baru kita baca, di dalam Injil Matius pasal 1, secara khusus ayat yang ke-18 sampai yang ke-25, menceritakan dengan rinci tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang disebut peristiwa Natal. Dikisahkan di dalam kitab suci bahwa di Nazaret ada sepasang muda-mudi. Sepasang muda-mudi yang sudah melangsungkan pertunangan, yaitu antara Maria dan Yusuf. Istilah pertunangan di zaman ini, kalau itu kita bawa ke sekarang, di zaman ini pertunangan itu berarti sudah melangsungkan lamaran. Jadi pertunangan pada masa itu, kalau di zaman sekarang ini kita sebutnya itu sudah melangsungkan lamaran. Nah, ketika kita di zaman ini tentang lamaran, itu berarti kedua rumpun keluarga, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki,
sama-sama sudah menyetujui akan hubungan itu. Nah, bagi orang Yahudi, budaya dalam budaya mereka pada zaman itu, seseorang yang sudah bertunangan itu sudah disebut sebagai suami istri. Maka tidak heran Matius yang kita baca di dalam Injil Matius, tidak heran jika Matius menyebutnya Yusuf itu sebagai suami, istri Maria itu disebutnya sebagai istri. Karena memang budaya pada zaman itu sudah lazim menyebut seperti demikian. Namun di dalam masa pertunangan di dalam budaya orang Yahudi, ada catatan penting yang tidak boleh dilanggar. Ada catatan penting yang tidak boleh dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Yaitu apa? Yaitu mereka belum bisa satu atap. Atau pasangan yang sudah bertunangan itu tidak boleh tinggal satu atap. Atau tidak boleh tinggal di dalam satu rumah. Tidak boleh. Dan tidak boleh melakukan hubungan seks layaknya seperti suami dan istri. Itu tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Bahkan kalau itu dilanggar, maka hukumannya mati. Tidak boleh. Nah, karena itu, di dalam masa bertunangan itulah, sekalipun disebutkan bahwa mereka suami istri, tetapi sesungguhnya mereka belum hidup sebagai suami istri layaknya orang yang sudah menerima pemberkatan, yaitu hidup di dalam satu rumah atau hidup di dalam satu atap. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam masa pertunangan di dalam budaya orang Yahudi itu hanya berlangsung selama 1 tahun, tidak boleh lebih, hanya berlangsung di dalam 1 tahun. Nah, di dalam masa pertunangan yang hanya berlangsung 1 tahun ini, Alkitab mengungkapkan bahwa Maria mengandung. Tetapi tadi ingat catatan di dalam budaya orang Yahudi, seorang yang sudah bertunangan itu walaupun disebut suami istri, tapi mereka tidak boleh seatap, tidak boleh tinggal satu rumah, dan mereka tidak boleh melakukan hubungan seks layaknya sebagai suami istri. Di dalam masa pertunangan 1 tahun inilah, Alkitab mencatat bahwa Maria itu mengandung. Lalu kemudian Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa, memberitahukan kepada kita bahwa itu bukan hasil dari hubungan gelap antara Maria dan Yusuf. Ketika Maria mengandung, itu bukan hasil gelap antara Yusuf dan Maria, bukan. Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-18 mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Allah, mengandung dari Roh Kudus. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil Lukas mencatat lebih rinci bahwa sebelum Maria mengandung, terlebih dahulu malaikat Gabriel sudah memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi jelas bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, bukan hasil hubungan gelap antara Maria dan Yusuf. Sebab jelas ayat 18 mengatakan mereka belum hidup sebagai suami istri. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Ketika mendengar bahwa tunangannya Maria sedang mengandung, bagaimana dengan Yusuf? Dikatakan bahwa saat Yusuf mempertimbangkan, menakar, dan hendak menceraikan Maria tunangannya itu yang sedang mengandung, dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpi dan memberitahukan kepadanya untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, sebab anak yang ada di dalam kandungan Maria itu dari Allah. Ayat 20,
Bahkan Yusuf diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memberi nama kepada anak yang akan lahir bagi Maria itu dengan nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah dicatat Injil Matius, bahkan di dalam Injil sinoptik dari 4 kitab Injil, semakin memperjelas kepada kita, semakin menerangkan kepada kita bahwa peristiwa kelahiran Yesus Kristus itu bukanlah sebuah peristiwa kebetulan. Ya kan, kalau kita membaca di dalam Injil Matius sampai kita pada Injil Yohanes, bahkan kitab-kitab Perjanjian Lama, semakin memperjelas kepada kita bahwa peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus benar-benar bukanlah sebuah peristiwa kebetulan. Bukan pula sebuah settingan manusia yang sudah disetting oleh manusia. Bukan pula sesuatu yang direncanakan oleh manusia, bukan. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam dan kita mencermati dengan benar-benar, maka kita akan mengerti, kita akan pahami bahwa peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah master plan Allah, sebuah mega proyek Allah untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita kembali, kalau Bapak Ibu saya ajak untuk jalan-jalan kembali ke dalam Perjanjian Lama, maka sesungguhnya sejak manusia di dalam Taman Eden, ketika manusia telah berbuat dosa, manusia telah memberontak terhadap Allah, sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan rencananya di dalam janji keselamatan di dalam diri Yesus Kristus yang akan meremukkan kepala ular itu, yang walaupun tumitnya harus diremukkan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 di dalam Perjanjian Lama. Lalu kemudian diperjelas kembali di dalam kitab nabi-nabi. Nabi Yesaya dan juga nabi-nabi yang lain memperjelas tentang janji keselamatan bagi manusia. Secara khusus di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Apa yang dikutip oleh Matius di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, janji keselamatan inilah yang kemudian digenapi di dalam Injil, apa yang ditulis di dalam Injil, yang mencatat tentang peristiwa Natal, mencatat tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang mengagumkan kita semua, bahkan peristiwa yang mengubah sejarah umat manusia berdosa mendapatkan pengharapan. Semakin kita jelas, semakin kita diterangi bahwa ternyata peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan di dalam kitab-kitab Injil, ternyata itu adalah sebuah rencana Allah, satu mega proyek Allah yang telah dirancang sedemikian, yang kemudian digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Karena itu ketika kita menyadari ini, bukankah harusnya, bukankah selayaknya kita membawa hidup kita untuk sungguh-sungguh percaya, untuk sungguh-sungguh bersuka cita ketika kita mendengar, ketika kita melihat bahwa peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus, itu adalah sebuah rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Natal ini, marilah kita memahami, marilah kita mengerti bahwa peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus bukanlah sebuah kebetulan terjadi, tetapi harus diimani, harus dimengerti bahwa ini adalah suatu intervensi Allah
di dalam sejarah hidup manusia yang telah jauh dari hadapan Allah. Natal bukan sebuah kecelakaan, tetapi adalah rencana Allah yang agung untuk membawa umat manusia kembali ke hadapannya. Natal membawakan kita satu pengharapan. Natal membawa kita untuk memiliki pengharapan. Natal membawa kita untuk mengerti, untuk memahami bahwa Allah begitu mengasihi kita. Karena kasih Allah kepada kita, Ia datang ke dalam dunia. Dia bukan anak lahir karena keinginan biologis wanita dan laki-laki seperti lazimnya manusia pada umumnya. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia lahir oleh Roh Kudus. Dia adalah Allah, Allah yang kasih, yang tidak mementingkan dirinya. Ia mau turun dan mau menyatakan dirinya kepada umat kepunyaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melihat akan kisah Natal demikian, bahwa itu adalah wujud kasih Allah untuk menggenapi akan rencana Allah yang besar. Bahkan kalau kita kembali kepada Natal yang pertama, maka kita akan berkata, beruntunglah para gembala yang di dalam kerendahan sosial, status sosial, mereka boleh diundang oleh Roh Kudus untuk melihat bayi kudus. Beruntunglah orang Majus yang sekalipun mereka tidak mengenal Allah, tapi mereka boleh diberi kesempatan untuk menyembah kepada Yesus sang bayi Natal itu. Saudara-saudara, jika Natal adalah penggenapan rencana dan janji Allah yang diwujudkan di dalam kasih-Nya kepada manusia, mari Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita mau merefleksi akan peristiwa Natal itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mau merefleksi akan Natal itu sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa peristiwa Natal adalah Tuhan menggenapi rencananya dan janjinya di dalam kehidupan umat manusia. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah berjanji akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dan janji Allah itu kembali dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi, supaya semakin diterangkan, semakin dijelaskan bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Dan apa yang Allah telah janjikan itu digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Karena itu ketika kita mengerti, kita memahami, kita melihat bahwa kelahiran Yesus adalah tentang penggenapan rencana dan janji Allah di dalam hidup manusia. Hendaknya kita benar-benar memiliki satu sukacita, ada satu rasa gembira, ada rasa girang ketika kita mendengar bahwa Kristus telah lahir untuk menggenapkan rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Bahwa saya orang berdosa, orang yang tidak punya pengharapan, tetapi Allah telah datang ke dalam dunia untuk mendapatkan saya, supaya saya memperoleh pengharapan. Harusnya membawa kita bersukacita, harusnya membawa kita bersukaria. Hal yang kedua yang untuk kita refleksi bersama tentang sikap Yusuf ketika mendengar akan berita rencana penggenapan janji Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman yang telah kita baca, maka semakin jelas kita melihat di sana satu sikap ketaatan yang ditunjukkan oleh Yusuf. Bapak, Ibu boleh membayangkan, punya tunangan, dia tidak pernah bersetubuh dengan dia, tapi dia hamil. Tentu ini suatu pergumulan berat bagi Yusuf. Walaupun mungkin kalau saya bagaimana bisa menerima Mama Thalia kalau saya tahu Mama Thalia hamil, belum saya pernah berhubungan dengan dia. Sesuatu yang sulit untuk saya bisa terima. Tetapi kita memperhatikan ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf,
Yusuf penuh dengan ketaatan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang tulus hati. Dia adalah seorang yang punya kerendahan hati. Dan dia mau taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dia mengerti tentang rencana Allah. Dia mengerti tentang apa yang Tuhan sedang maksudkan di dalam kehidupannya. Dan dia mau taat untuk menjalaninya. Tentu ini menjadi sebuah refleksi Natal bagi saudara dan saya. Bagaimana Natal itu tidak hanya sekedar meriahnya, tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang mau taat di dalam menyambut akan rencana, akan keselamatan yang Allah kerjakan dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita mau taat, mempersiapkan diri kita taat kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Karena itu ketika malam nanti kita merayakan Natal bersama-sama, tentu ini hanyalah sebuah momen. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebuah ketaatan kita di dalam menyambut Natal ini. Bagaimana kita mau taat kepada rencana Allah di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Ini yang jauh lebih penting, yaitu kehidupan yang taat, yang patuh kepada rencana Allah. Sehingga lewat kehidupan kita, rencana Allah digenapi bagi keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang ingin disampaikan pada hari ini, yaitu hendaknya kita sungguh-sungguh bersukacita di dalam merespon akan rencana Allah bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara menyambut akan Natal tahun ini. Biarlah sungguh kita penuh dengan rasa sukacita, rasa gembira. Karena kita tahu bahwa Kristus lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga, tentunya ada satu perasaan gembira, ada satu perasaan suka, ada satu perasaan senang ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Nah, terlebih ketika kita mengerti, memahami bahwa kelahiran Kristus itu adalah hadiah kasih yang diberikan Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita. Karena itu mari kita dengan sukacita, dengan rasa gembira kita menyambut Natal ini. Salah satu wujud kita di dalam menyambut Natal dengan sukacita, nanti malam kita semua hadir untuk merayakannya di tempat ini. Tetapi bukan hanya itu, tetapi tentu di dalam seluruh totalitas hidup kita ada satu rasa gembira, ada rasa senang, ada rasa senang. Kenapa? Karena Kristus telah lahir untuk membawa saya, orang yang berdosa, orang yang tidak punya pengharapan, kini memiliki pengharapan. Karena itu aku mau setia, aku mau taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sungguh boleh menolong kami untuk merefleksi diri kami di dalam menyambut Natal. Natal bukan hanya sebuah kemeriahan, bukan hanya sekedar pernak-pernik yang terpampang di dalam setiap perayaan Natal, tetapi bagaimana kami melihat bahwa Natal adalah penggenapan akan rencana Allah kepada umat manusia. Natal harusnya membawa kami masuk di dalam satu pengertian bahwa kehidupan yang mau taat pada rencana Allah untuk Allah menggenapkan rencananya di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Natal membawa kami bersukacita, membawa kami merasa gembira, merasa senang, karena kami tahu bahwa Allah memberikan kami anugerah yang terbesar, yaitu menyelamatkan kami dari perbudakan dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sungguh hati kami bersukacita, bersukaria menyambut akan Natal yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami, orang-orang percaya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita mau ke pujian Natal di hatiku. Pada pengulangan kedua kita akan menjalankan kantong persembahan pada petugas persembahan untuk mempersiapkan diri. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas
Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Pada hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh semakin menguatkan iman kami ya Tuhan. Dan kami boleh semakin hidup, semakin mencintai firman-Mu ya Tuhan. Dan juga saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami beri boleh dipakai dan dikelola dengan baik di gereja ini. Tuhan, ampuni segala dosa kami, biarlah kami boleh semakin hari, boleh semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, oke, selamat siang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali ya kita boleh bersama-sama hari ini beribadah kepada Tuhan. Apakah ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita hari ini? Apakah ada? Pertama kali beribadah bersama dengan kita, apakah ada? Oke, enggak ada ya. Di atas ada? Oke, enggak ada ya. Oke, Bapak Ibu Saudara,
kayaknya banyak yang tidak datang hari ini ya, mempersiapkan diri untuk ikut malam ya kira-kira. Ya, saya menduga ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Warta jemaat kita pada pada minggu ini, minggu depan, ini saya agak keliru nih Cing. Nanti ya. Oke, minggu depan ibadah tanggal 26 Desember, pembicara saya sendiri, pemimpin pujian San Leon, backing vokal Saudari Vivi dan Milna, musik Kevin, Eko, Acing dan Devon. Dan petugas persembahan Ibu Tan Musim dan Saudari Aping. Lalu kemudian jadwal pelayanan di sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, cerita firman Tuhan, Nanda Ella, pemimpin pujian Helen dan Milna, pemusik Saudari Lili. Lalu kemudian ibadah tunas remaja tanggal 26 Desember, pembicara Ibu Esther, pemimpin pujian Eli Kurniawati ya. Eli Kurniawati, singer Ayen dan Feriska, musik Asau, Jose dan Abu, Emma dan Ella. Lalu kemudian petugas persembahan Nana, operator LCD Saudara Kevin. Oke. Bagi saudara-saudara yang telah dipersiapkan untuk melayani pada minggu ini, untuk boleh mempersiapkan diri untuk beribadah, untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Lalu kemudian ini adalah laporan persembahan yang masuk di dalam minggu yang lalu. Ibadah raya sebesar 1.084.000. Lalu kemudian ibadah sekolah minggu di pagi hari sebesar 174.500, ibadah tunas remaja 326.000. Lalu kemudian ini persembahan persepuluhan yang masuk, anak Tuhan ya 180.000, Eviana 100.000, 041 November dan Desember 200.000. Lalu kemudian masuk kota persembahan Hans dan Excel 1 juta, keluarga gembala 700.000. Lalu kemudian ini persembahan Natal yang masuk sepanjang minggu yang lalu, Nanda Ella 300.000, Kenny 200.000, Winda dan keluarga 1 juta, A 200.000, keluarga Ibu Suryana 300.000, Ferdian atau Awang 500.000, Ibu Tan Musim 100.000, Eko dan Desi 500.000, J 100.000, 067 1 juta, D.A.D 500.000. Lalu kemudian ada Bapak Asyong keluarga 500.000, mereka sedang dalam perjalanan ke Jakarta hari ini ya. Bapak Marno Ambarita dan keluarga 200.000, Eli Kurniawati 300.000, Hans dan Excel 500.000, Thomas Sanjaya dan istri 500.000, Vivi Laurencia 200.000, Levi 300.000, persembahan ibadah Natal sekolah minggu yang minggu lalu 1.481.300 rupiah. Lalu kemudian ada persembahan air keluarga Bapak Sung Seong Min, Bapak Asyong ya, 5 dus air. Lalu kemudian Bapak Heri Susanto, bapaknya Afun, 10 dus air. Jadi total persembahan Natal yang sudah masuk sampai hari ini itu sebesar 20.551.300 rupiah. Ya, jadi berarti kita masih minus dikit-dikit lagi ya. Tapi ini sudah bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memimpin jemaat sekalian boleh begitu antusias mendukung akan perayaan Natal kita tahun ini ya. Setahu saya 8 tahun di GKKB Gumpai, kita setiap tahunnya itu kita hanya biasa buat proyek itu sampai 15 juta. Tapi memang selalu selebih sih. Nah, tahun ini panitia Natal itu berani sekali naik 30 juta begitu ya. Dan jemaat juga ikut ke atas ya. Saya sungguh bersyukur sekali melihat antusias jemaat sekalian untuk mendukung akan Natal ya. Ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan.
bentuk sukacita kita menyambut akan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Ya, terima kasih bagi jemaat sekalian. Mari terus bersama mendukung di dalam doa untuk Natal kita. Nah, ini penting bahwa pada malam nanti malam jemaat sekalian tidak terkecuali, ya kecuali anak-anak remaja dan anak sekolah minggu ya, dewasa, untuk hadir di dalam ibadah dan perayaan Natal pada malam nanti ya. Jadi jangan lupa jam 6 kita mulai ibadah Natal. Nah, kalau jemaat hari ini hadir jadi double 2 kali ya, kita nanti malam juga datang, enggak apa-apa, itu jauh lebih bagus ya. Jadi karena itu pastikan Bapak Ibu, jadi supaya tidak kena hujan, datang lebih awal. Takutnya jam 6, setengah 6 hujan, datangnya jam 5 ya. Kan ada AC jadi tidak akan kepanasan di gereja ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan, tidak ikut di dalam ibadah perayaan Natal kita. Bapak Ibu akan ketinggalan artis-artis Korea ya. Ya Pak Kor udah latih orang-orang ini ya. Jadi ada tarian nanti malam, ada vokal grup, ada paduan suara, ada tarian ibu-ibu. Aduh, ketinggalan lah Bapak Ibu kalau tidak hadir ya. Oke. Lalu kemudian pada tanggal 25 Desember, ya ini penting sekali karena minggu depan nih, berkaitan minggu depan. Tanggal 25 Desember itu bertepatan pada hari Sabtu. Hari Sabtu di gereja kita tanggal 25 Desember itu kita ada ibadah Natal di pagi hari jam 9 ya, jadi ibadah seperti biasa ya. Lalu kemudian malamnya, pada malam harinya itu ada ibadah dan perayaan Natal Tunas Remaja. Jadi tanggal 25 jam 9 di gereja ibadah biasa, ibadah Natal. Lalu kemudian pada sore harinya jam 6 ada ibadah dan perayaan Tunas Remaja. Nah, anak-anak remaja kita, anak-anak kita yang masih SMA, SMP, yang selama ini tidak ikut, dorong mereka untuk ikut di dalam ibadah perayaan Natal di gereja kita, di Tunas Remaja. Nah, karena itu kalau ada tetangganya juga silakan suruh datang tetangganya, atau sudah tahu udah lama tidak ke gereja anak Tunas ini, dorong dia. Ini kesempatan, ini momen untuk membawa mereka boleh kembali ya. Anak-anak Tunas Remaja kita itu sekitar ada 40 atau 50 Pak Ko? Ada sekitar 50 anak remaja sekarang ya. Kalau mereka semua aktif itu bisa lebih dari itu ya. Jadi dorong anak-anak remaja kita ya. Mereka akan Natalan pada minggu depan, hari Sabtu di gereja jam 6. Lalu kemudian gladi bersih Natal Tunas Remaja kapan nih? Gladi kotor besok ya. Bagi yang akan isi acara di perayaan Natal Tunas Remaja, silakan datang di gereja untuk akan mengisi acara di perayaan Natal. Kalau ada ya, kalau misalnya yang nari silakan datangnya untuk mengisi. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti sore jam 6 kita ibadah perayaan Natal, lalu kemudian hari Sabtu kita ada ibadah Natal tanggal 25 di gereja seperti biasa. Oke, demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri dan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan kembalikan segala pujian hormat kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya jemput jemaat sekalian untuk berdiri. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa kita,
kasih di dalam Yesus Kristus yang olehnya kita menerima anugerah keselamatan, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, menghibur, menguatkan kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada nanti sore jam 6 di gereja.